Anak-anak Ibu, kelas 11 produksi, salam jumpa kembali dengan Ibu Sebayang pada mata pelajaran penyelesaian grafika materi yang keempat. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang keempat ini, Ibu ingatkan kembali materi kita yang ketiga, yaitu tentang macam-macam atau jenis-jenis penjilitan. Nah, itu harus kamu ingatkan dulu, baru kita masuk ke materi yang keempat ini tentang penjilitan buku. Dalam proses penjilitan buku ada 3 yang kita kerjakan nanti di situ. Yang pertama adalah proses penghimpunan, yang kedua proses penggabungan, yang ketiga proses pemasangan sampul atau kulit. Pada ketiga proses di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan menjilid adalah penghimpunan, menggabungkan lembaran-lembaran menjadi satu dan dilengkapi dengan kulit. Yang pertama adalah proses penghimpunan. Oke, perhatikan coba lu gambarnya dulu. Di sini ada kateren 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini akan disatukan menjadi satu secara berurutan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran atau jilitan-jilitan yang masih terpisah-pisah ke dalam urutan tertentu. Dalam proses ini, yang perlu diperhatikan adalah peletakan panjang dan lebar kertas secara nomor halaman jika ada yang disusun berurutan. Jika menghimpun majalah yang disusun berimpitan, dimulai dari terbitan yang lebih awal yang berada di bagian atas atau pada bagian depan yang menyusul terbitan-terbitan berikutnya. Demikian pula kalau hendak menghimpun beberapa buah buku kecil melalui jilitan, harus memperhatikan urutan jilitannya. Yang kedua adalah proses penggabungan. Nah, proses penggabungan ini bisa dengan jahit kawat, bisa juga dengan jahit benang. Penggabungan adalah menyatukan dan memadukan secara erat dan utuh setiap lembaran atau jilitan yang telah dihimpun. Penggabungan jilitan dapat dilakukan dengan jahitan benang atau jahitan kawat. Sedangkan penggabungan lembaran-lembaran lepas dilakukan dengan cara pengeleman. Nah, di sini pada materi kita yang keempat ini kita mempelajari tentang teknik menjilid buku secara manual. Ini ada 2 cara, ada itu sistem jahit kaye dan sistem jahit brosur. Nah, khusus pada materi kita yang 4 ini kita bahas tentang sistem jahit kaye. Sistem jahit kaye adalah merupakan awal dari berbagai sistem jilitan. Penjilitan ini dapat dilakukan dengan memakai benang atau kawat. Penjahitan dilakukan pada punggung atau tekukan buku. Lembaran-lembaran atau isi buku dijilid atau dijahit beserta kulitnya sekaligus. Jilitan jahit kaye biasanya dilakukan dengan menjilid buku tulis, majalah, atau buku-buku yang tipis. Penjilitan ini
hanya dilakukan untuk menjilid satu jilitan buku saja. Artinya dalam satu buku itu kita susun dengan susun sisip ya, susun sisip. Jadi cukup dengan sekali jahit sudah bersatu isi dengan sampul. Jilid kayu yang sederhana cukup dengan jahitan benang 3 lubang. Tetapi untuk buku yang berukuran lebih besar seperti majalah, jahitannya dengan jahitan 5 lubang. Ukuran jarak antara lubang dan tepi buku hendaknya ukurlah dahulu dan berilah tanda dengan pensil. Buku-buku yang dapat dijilid dengan sistem kayu adalah buku-buku yang tipis dan tidak terlampau banyak jumlah halamannya. Menjilid buku-buku tebal dengan sistem kayu dengan cara menjahit punggungnya, hasilnya akan kurang memuaskan. Nah, di sini anak-anakku, coba kamu ambil dulu kertas HVS 10 lembar, kemudian ditekukkan ya, kemudian ditekukkan. Nah, kemudian benangmu dipasangkan ke dalam jarum. Nah, pada kertas HVS yang kamu tekukkan tadi, di bagian belakang buatkan tanda lubang, yaitu nomor 1 itu di tengah, kemudian nomor 2 lubang kedua bagian kepala, dan lubang ketiga bagian ekor. Nah, sesudah kamu buat tanda itu, maka kita coba untuk menjahitnya. Nah, bagaimana cara menjahitnya? Yaitu langkah yang pertama, tusuk dari dalam pada lubang 1 lalu keluar. Nah, di sini berarti jarumnya sekarang berada di punggung ya. Jarumnya sudah berada di punggung. Tapi ingat, ekor ya, bagian paling belakang ekor daripada benang itu jangan semua ditarik, tinggalkan di dalam di lubang 1. Nah, siap itu, maka kita masuk langkah yang kedua. Dari lubang 1 tadi, tusukkan jarummu ke dalam lubang yang kedua. Nah, pada posisi ini maka jarum berada di dalam kateren buku. Selanjutnya, dari lubang yang kedua tadi langsung ke lubang yang ketiga. Nah, lubang ketiga ini berarti jarum kita tusuk dari dalam keluar. Maka pada langkah yang ketiga ini, jarummu sekarang berada di luar kateren atau di punggung ya, bagian punggung buku ya. Kemudian langkah yang keempat, dari lubang yang ketiga kembali ke lubang yang pertama. Nah, kembali jarumnya tusukkan ke lubang pertama. Maka di sini sudah ketemu bagian ujung dan pangkal dari benang tadi ya. Karena sudah ketemu benang kita bagian pangkal dan ujung, maka kita masuk langkah yang selanjutnya, yaitu menyimpulkan ya. Berarti diikatkan kedua ujung benang itu secara erat ya. Sesudah kuat kita ikatkan, ikat seperti biasa, simpulkan artinya. Kemudian ujung yang lebih kita gunting. Selesailah cara menjilid buku dengan teknik tusuk kayu 3 lubang menggunakan
Terima kasih.